Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedang bersama dengan senior saya, kakak kelas saya di Mesir, Al-Mukarram, Ustadz Dr. Damanhur Abbas. Nikmati kajian-kajian tausiah beliau yang bergizi, berkualitas di channel Ustadz Damanhur Abbas. Jangan lupa tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. حريص عليها وأوجب تبشير بها ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة حتى أتانا اليقين ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب المحبوب العلي القدر العظيم الجاه وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته وصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Para asatiz yang saya muliakan, bunda yang saya cintai, dan bapak ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk melaksanakan salat subuh berjemaah. Dikarenakan berapa banyak di antara saudara-saudara kita pada saat Allah masih memberikan kepada mereka umur panjang, akan tetapi Allah tidak berikan kesehatan kepada mereka, sehingga mereka duduk terdiam di rumah mereka, padahal keinginan untuk memuji Allah di subuh itu sangatlah besar. Namun dikarenakan Allah tidak berikan kesehatan kepada mereka, sehingga mereka tidak mampu untuk pergi melaksanakan salat subuh. Maka bersyukurlah pada saat Allah masih memberikan kesehatan tersebut kepada kita, maka kita isi kenikmatan tersebut dengan hal-hal yang bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasul. Salawat dan salam mari sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita semuanya segala aspek tatanan kehidupan manusia. Tidak ada satupun yang tidak diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah indahnya kita hidup dengan nikmat Islam, sehingga kita tidak pernah berjalan sendirian, akan tetapi kita akan selalu berjalan dengan tuntunan yang dipandukan oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga kita tidak akan pernah tersesat di jalan yang lurus. Dikarenakan apa? Dikarenakan hidayah Allah itu adalah satu, dikarenakan nur itu adalah satu, sedangkan dhalal, sedangkan kesesatan itu sangat banyak ragamnya dan coraknya. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita memperbanyak berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau merupakan satu-satunya sosok pada saat nabi-nabi yang lain menolak untuk memberikan syafaat dan mengarahkan kepada beliau. Maka hari itu adalah hari yang tersibuk yang dialami oleh umat manusia, akan mencari sosok baginda Rasulullah SAW. Maka dengan memperbanyak salawat tersebut akan timbul rasa cinta di dalam jiwa kita kepada beliau, sehingga kita mau dan bisa dan terbiasa untuk mengikuti sunnah-sunnah yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah SAW. Semoga jemaah yang berhadir pada subuh yang berbahagia ini merupakan di antara umat Nabi Muhammad SAW yang akan diberikan syafaat oleh baginda Rasulullah SAW dan akan disuguhkan air dari telaga Kautsar dari tangan mulia tersebut. Allahumma amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh yang dirahmati Allah, pada subuh sebelumnya kita telah menjelaskan tentang bagaimana ciri Rasulullah SAW. Pada subuh yang berbahagia ini ada beberapa ayat yang menjelaskan orang-orang yang bersama Rasulullah SAW. Kita dapat melihat di dalam surat Ali Imran ayat 146, Allah berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu rabbiyuna katsir. Fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma dha'afu wa mastakanu. Wallahu yuhibbus sabirin. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 146 yang berbunyi bahwasanya wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyuna katsir, dan betapa banyak para nabi-nabi terdahulu maupun Nabi Muhammad, mereka mempunyai beberapa orang yang selalu mengiringi perjalanan mereka. Ini adalah ciri dan bagaimana bentuk orang-orang yang bersama dengan Rasul. Bukan hanya Nabi Muhammad, akan tetapi Rasul-Rasul sebelumnya juga itu mereka mempunyai follower. Mereka itu mempunyai pengikut yang selalu mendampingi Rasul-Rasul mereka. Ini adalah ciri yang pertama yang diungkapkan di dalam surat Ali Imran tersebut. Yang pertama sekali adalah selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini kita tidak pernah lagi hidup semasa dengan Rasul. Momentum seperti ini tidak dapat kita rasakan. Kenapa? Karena dulu para sahabat mereka bisa selalu bersama Rasulullah SAW. Misalnya pada saat mereka pergi salat subuh, mereka bisa bersama dengan Rasulullah SAW. Setelah salat subuh menatap wajah Rasul, mencium tangannya, memeluk Rasulullah. Momentum seperti ini tidak bisa lagi kita rasakan. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita hidup tidak semasa dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun itu tidak membuat kita tidak bisa membersamai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat Rasul kita tidak hidup semasa dengan Rasul, akan tetapi apa saja yang diberikan contoh oleh Rasulullah, maka kita dapat melakukannya. Dan saya berulang kali mengatakan bahwasanya hadirkanlah sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah seakan-akan kita itu hidup pada masa itu. Betapa banyak hari ini di antara kita yang menghadirkan rasa ihsas, feel pada saat membuka sendal dengan kaki kiri. Hadirkan rasa tersebut. Beginilah Rasul membuka sendalnya, memulai dengan kaki kiri, membuka. Dan itu bisa kita praktekkan. Inilah yang dinamakan dengan membersamai Rasul walaupun tidak hidup semasa Rasulullah. Pada saat kita ingin memasuki masjid ini, maka kita tidak akan pernah melangkahkan kaki kita dengan kaki kiri. Kenapa? Karena kita menghadirkan rasa bahwasanya Rasul mengajarkan kepada kami memasuki masjid itu dengan kaki kanan. Maka pada saat kita melangkah ke dalam masjid, ya, maka kita niatkan beginilah Rasul melangkahkan kakinya menuju ke masjid. Ini adalah perkara-perkara yang diajarkan oleh baginda Rasulullah, dan cukup banyak tatanan kehidupan kita sehari-hari. Kalau seandainya kita merasakan rasa seperti itu, maka kita tidak akan pernah menciptakan sesuatu yang memang tidak pernah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Inilah yang dinamakan dengan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Dan yang kedua, Allah memberikan gambaran terhadap siapa sebenarnya orang-orang yang membersamai Rasulullah SAW itu adalah fama wahanu lima asabahum fi sabilillah, dan mereka itu tidak menjadi lemah. Lima asabahum fi sabilillah,
pada saat mereka berjuang di jalan Allah. Ini adalah merupakan karakter yang harus kita tanam di dalam jiwa kita. Pada saat kita mengantarkan anak kita untuk belajar di pesantren, ini merupakan salah satu upaya kita untuk berjihad di jalan Allah. Apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita tanam di dalam jiwa kita orang tua itu adalah fama wahanu. Mereka tidak lemah. Ada sebagian orang tua pada saat mereka mengantarkan anaknya untuk belajar ya, di pondok untuk menuntut ilmu, dia merasa sedih karena jauh dengan anaknya. Dulu ada salah seorang ibunda yang mengantar anaknya ke Pulau Jawa. Dikarenakan apa? Dikarenakan ingin kualitas pendidikan anaknya itu adalah sukses. Bayangkan, tamat SD, tamat dari sekolah dasar itu, mereka sudah diantar ke Pulau Jawa untuk belajar agama. Ini adalah pilihan yang tepat oleh seorang ibu. Agar apa? Agar kesuksesan tersebut dapat diraih oleh anak-anaknya. Dan alhamdulillah, berkat ketabahan hati seorang ibu, maka anak-anaknya semua itu adalah anak-anak yang sukses. Jadi jangan pernah melemah. Jangan pernah melemah pada saat kita melakukan sesuatu dan perbuatan tersebut adalah untuk memperjuangkan agama Allah ini. Ini seharusnya yang kita tanam di dalam jiwa kita, di dalam jiwa semua generasi kita. Apapun atas nama perjuangan kepada agama Allah, maka kita tidak boleh melemah. Dan itu adalah karakter yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya. Mereka atas nama memperjuangkan berjihad di jalan Allah. Dan ini dibuktikan pada saat Rasul tidak ada lagi, mereka tidak pernah berhenti untuk memperjuangkan agama Allah ini. Lihatlah bagaimana kehebatan Khalid bin Walid dalam memperjuangkan agama Allah ini dulu. Dan konteks ayat ini turun dikarenakan adalah peperangan Uhud, peperangan yang mengalami kekalahan umat Islam di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid, panglima perang orang kafir. Coba bayangkan, dulunya dia menjadi panglima orang kafir, pada saat dia masuk Islam, semua pertempuran di bawah kepemimpinan Khalid bin Walid itu mengalami kemenangan. Hingga Umar mengambil kebijakan untuk menggantikan kepemimpinan perang pada saat itu yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Dan apa yang terjadi pada saat Khalid bin Walid dicopot dari sebagai panglima perang? Apakah dia berhenti untuk memperjuangkan berjihad di jalan Allah? Tidak. Bahkan dia selalu mendoakan dirinya agar mati syahid di medan peperangan. Namun qadarullah, Khalid bin Walid tidak meninggal di medan peperangan. Dia meninggal di atas kasurnya, di atas ranjangnya. Ini yang membuat dia sedih. Namun para sahabat yang lain menceritakan, pada saat dia sedih tidak meninggal di medan peperangan, sahabat lain mengatakan, bekas luka, tompakan dan pedang yang telah melukai tubuhmu itu adalah sebagai saksi, wahai Khalid. Saksi bahwasanya engkau adalah sebagai pejuang agama Allah. Hari ini apa yang membuat kita ini diakui nanti di hari akhirat? Telah memperjuangkan agama Allah. Apa bekas yang ada di tubuh kita sehingga kita ini bisa diakui telah memperjuangkan agama Allah? Sebagaimana yang telah dilakukan oleh para sahabat. Mereka semua mempunyai bukti bahwasanya mereka tidak pernah cemen, bahwasanya mereka itu tidak pernah cengeng, bahwasanya mereka itu tidak pernah putus asa dan tidak pernah melemah pada saat memperjuangkan agama Allah.
wa ma dha'afu wa mastakanu, dan mereka tidak melemah dikarenakan mereka memperjuangkan agama Allah, dan wa mastakanu, dan mereka tidak pernah patah semangat, ya. Ini merupakan salah satu ciri dan karakter orang-orang yang membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah orang-orang yang tidak pernah patah semangat. Ada sebuah prinsip perkataan hikmah, dan ini bukan hadis, ya. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Berbuatlah untuk kehidupan duniamu seakan-akan engkau akan hidup selamanya. Hari ini mungkin kita gagal dalam menjalankan bisnis, maka jangan pernah berputus asa. Kenapa? Karena kita masih mempunyai umur panjang, karena kita masih mempunyai kesempatan, karena kita masih akan diberikan kesempatan oleh Allah. Skenario Allah itu jauh lebih baik daripada perencanaan yang kita inginkan. Ada salah seorang teman yang menceritakan, dulu pada saat istrinya sedang kuliah, dia tidak pernah mempunyai anak. Pada saat kuliah dia ceritakan, Pak Ustadz, saya nikah cepat dan saya kepingin sekali punya keturunan, tapi apa yang terjadi? Setiap hamil istri saya gugur, setiap hamil gugur. Begitu selesai kuliah, Allah berikan rezeki kepada dia, berikan rezeki, setiap tahun dia bisa punya anak. Ternyata apa? Dia katakan rencana Allah itu jauh lebih baik daripada apa yang kita inginkan. Dan hari ini dia mengakuinya dan menyadarinya. Inilah yang dinamakan dengan tidak pernah wala tayasu min rauhillah. Jangan pernah manusia itu berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Senantiasalah mengetuk pintu langit. Senantiasalah mengetuk pintu langit. Agar apa? Agar pada saat kita mengetuk itu selalu akan didengarkan oleh penduduk langit. Jangan pernah putus asa pada saat kita menyampaikan apapun kebaikan, maka tidak ada yang mau mendengarkannya, tidak ada yang mau mengatakan bagus, tidak ada yang memberikan jempol. Jangan pernah mengharapkan penghargaan dari manusia, karena pada saat orang-orang yang mengharapkan penghargaan dari manusia, maka mereka akan kecewa. Pada saat orang-orang menggantungkan dirinya kepada manusia, maka akan berujung kepada kekecewaan. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Ini merupakan sifat yang terakhir yang dikatakan oleh Allah, bahwasanya orang-orang yang membersamai Rasul itu adalah karakter, sifat mereka itu adalah sabar. Sabar itu tidak ada batasnya, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Sehingga apa? Sabar itu pahalanya adalah dari sisi Allah. Tidak ada yang tahu jenis pahala sabar itu seperti apa. Begitulah dahsyatnya sabar. Kalau seandainya ujian itu bisa diterima dan mudah gampang diterima, mungkin hadiahnya itu seperti rice cooker, ya, seperti kita mengikuti door prize, jalan santai, lelah, tapi terukur lelahnya, tidak seberapa, dan hadiahnya juga terukur. Namun kesabaran itu sesuatu adalah innama yuwaffas sabiruna indallah. Sabar itu akan diberikan balasannya oleh Allah. Kita tidak tahu bagaimana nanti bentuk pahala sabar. Kalau sesuatu yang diketahui itu namanya bukan surprise, ya. Sama pada saat ada pasangan suami istri yang hidup dengan rasa cinta, dia ingin memberikan surprise kepada istrinya.
Katakanlah misalnya hadiah pernikahan ulang tahun yang ke-20 tahun. Mama, papa mau kasih surprise untuk mama. Apa surprise-nya, Pak? Lontong. Kalau lontong itu namanya bukan surprise, ya. Karena sesuatu yang memang sudah bisa dideteksi dan biasa-biasa saja. Ataupun nasi gurih, nasi lemak, ya. Nggak ada, itu bukan surprise. Surprise itu adalah sesuatu yang memang kita tidak bisa memprediksikan bagaimana wahnya. Maka kesabaran itu merupakan salah satu ciri pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada satu ayat lagi. Hal ini merupakan adalah hal yang paling menarik dan saya akan membacakannya saja, dan ini permintaan. Bayangkan mereka yang bersama Rasul saja meminta doa ini, ya. Orang-orang yang sekelas, ya, orang-orang yang membersamai Rasul, orang-orang yang di sekelilingi Rasul saja mereka membaca doa ini. Maka jangan pernah bagi kita untuk tidak membaca doa ini pula. Allah berfirman, "Wa ma kana qaulahum illa an qalu," dan mereka itu tidak pernah meminta yang lain kecuali Rabbana ighfir lana dzunubana, ya Allah ampunilah dosa kami, wa israfana, dan kesemena-menangan kami, wa tsabbit aqdamana, dan kokohkanlah pendirian kami, wansurna 'alal qaumil kafirin, dan menangkanlah kami terhadap orang-orang yang kafir. Insyaallah kita akan sambung makna doa ini pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.